Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifa dari kelompok 9 dengan info 0804 1282 42 937. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengaturan perkembangan siklus sel melalui sinyal sel yang diinduksi faktor pertumbuhan. Baiklah, adapun anggota kelompok yaitu dengan Nur Afifah, Naya Apriana, Karisma Evi Indriani, Amalia Havana. Langsung saja. Ada pendahuluan di mana siklus sel atau siklus pembelahan sel adalah serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel yang mendorongnya untuk membelah dan menghasilkan dua sel anak baru. Siklus sel pada sel eukariotik terdiri dari 4 fase termasuk fase gap 1, sintesis, dan gap 2, di mana fase ini diringkas dalam satu menjadi interfase, dan fase mitosis, di mana fase mitosis ini meliputi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Perkembangan siklus sel dimediasi oleh kinase yang bergantung pada siklin CDK dan berperan penting dalam mengatur siklus sel. Ada titik pemeriksaan siklus sel utama, termasuk titik pemeriksaan gap 1 atau sintesis juga disebut titik restrinsik, titik pemeriksaan kerusakan DNA, gap 2 atau mitosis, dan titik pemeriksaan perakitan spindel atau SAC. Adapun tujuan penelitian ini yaitu meninjau dan membahas peran jalur persinyalan yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan GF khususnya melalui reseptor tirosin kinase RTK dalam mengatur perkembangan siklus sel pada berbagai fase yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh sinyal yang diinduksi oleh faktor pertumbuhan terhadap perkembangan siklus sel. Nah, data yang dikumpulkan dari penelitian ini yaitu dari berbagai sumber termasuk jurnal, ilmiah, buku teks, dan database penelitian. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari penelitian ini yaitu perkembangan siklus sel melalui berbagai fase. Siklus sel meliputi fase gap 1, sintesis, gap 2, dan mitosis. Sel tumbuh pada fase gap 1, menduplikasi DNA pada fase sintesis, bersiap membelah pada fase gap 2, lalu membelah di fase mitosis. Setelahnya, sel kembali ke gap 1 atau masuk fase istirahat gap 0. Durasi siklus ini kisaran 10-30 jam pada sel mamalia. Nah, lalu adapun perkembangan siklus sel ini diatur oleh CDK dan siklin. Nah, penjelasan pada fase gap 1 yaitu merupakan fase pertumbuhan aktif di mana sel mensintesis protein, memperbanyak organel termasuk ribosom dan mitokondria lalu membesar. Jadi, pada fase gap 1 ini semua organel yang ada di dalam sel itu mulai terbentuk, mulai dari retikulum endoplasma, sentrosom, lalu badan Golgi, dan lain-lainnya itu mulai terbentuk. Nah, dalam siklus sel manusia selama 24 jam, gap 1 ini hanya berlangsung selama 11 jam. Sinyal lingkungan dan internal mempengaruhi perkembangan sel untuk membelah, berdiferensiasi, atau mati. Untuk masuk pada fase sintesis, aktivasi CDKS ini diperlukan. Lalu selanjutnya ada fase sintesis, di mana fase ini tahap sintesis DNA, di mana terjadinya replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Aktivitas ekspresi gen dan sintesis protein rendah kecuali produksi histon yang meningkat. Terdapat titik pemeriksaan intra-S yang memastikan CDK2 sebagai respon atas kerusakan DNA. Jadi, CDK2 ini akan menjadi respon ketika ada kerusakan DNA atau mencegah replikasi DNA yang rusak juga. Transisi ke fase gap 2 dikendalikan oleh protein kinase dan pada fase S ini berlangsung selama 8 jam. Lalu selanjutnya ada fase gap 2. Nah, selanjutnya pada fase gap 2 dimulai setelah fase sintesis berakhir dan saatnya mitosis dimulai. Nah, sel mempersiapkan mitosis. Pada fase gap 2 ditandai dengan sintesis protein dan lipid serta pertumbuhan sel. Meski sintesis protein penting, beberapa studi menunjukkan mitosis tetap bisa terjadi tanpa melewati fase gap 2. Beberapa sel seperti sel kanker bahkan tidak melewati fase gap 2. Selain itu, proses fase gap 2 juga penting untuk memperbaiki kerusakan DNA sebelum melewati titik pemeriksaan gap 2 atau mitosis. Fase gap 2 ini berlangsung selama 4 jam. Selanjutnya ada fase mitosis.
Baiklah, selanjutnya ada pembelahan mitosis dan sitokinesis. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang meliputi 5 tahapan, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada proses interfase, yaitu proses yang mencakup 3 tadi, yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Itu 3 proses itu meliputi proses interfase. Nah, lalu proses mitosis ini meliputi proses yang pertama yaitu profase, di mana sentrosom itu mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu, setiap kromatid itu mulai berpasangan sehingga membentuk kromosom. Lalu pada tahap prometafase, sentrosom itu mengeluarkan mikrotubulus yang akan menempel pada sentromer. Sentromer itu adalah tempat melekatnya kromatid saudara dan tempat melekatnya mikrotubulus. Mikrotubulus yang melekat pada sentromer itu disebut dengan mikrotubulus kinetokor, sedangkan mikrotubulus yang tidak melekat pada kromosom itu disebut mikrotubulus non-kinetokor. Lalu pada tahap metafase itu kromosom mulai bergerak atau berbaris di tengah-tengah bidang ekuator. Lalu pada tahap anafase, mikrotubulus kinetokor mulai memendek ke arah sentrosom karena mikrotubulus tadi keluarnya dari sentrosom sehingga dia memendek ke arah sentrosom. Lalu mikrotubulus non-kinetokor dia akan memanjang sehingga pada tahap telofase terjadilah lekukan yang menyebabkan pembelahan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Nah, pada tahap pembelahan sitoplasma ini, yaitu sitoplasma sel membelah dari sel induk untuk membentuk 2 sel anakan. Jadi pada tahap telofase tadi, terjadinya lekukan sehingga terjadinya pembelahan sitokinesis. Jadi pada pembelahan tadi menghasilkan 2 sel anakan yang sel anakan individu baru yang nantinya akan mengalami siklus berulang seperti sel induk tadi. Ya, selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Baiklah, selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu GF dan RTK reseptor tirosin kinase mengaktifkan jalur persinyalan yang berperan penting dalam mengatur perkembangan siklus sel terutama pada fase gap 1. Lalu, terdapat 2 gelombang aktivasi sinyal GF selama fase gap 1, di mana gelombang pertama itu menginduksi transisi dari fase gap 0 ke gap 1, sedangkan gelombang kedua itu mendorong sel melewati titik restriksi gap 1 atau sintesis untuk memasuki fase sintesis. Lalu, aktivasi sinyal ini melibatkan protein seperti RAS, ERK, dan AKT yang bekerja secara sistematis untuk memastikan perkembangan siklus sel yang tepat. Lalu, sinyal GF juga berperan dalam fase sintesis, gap 2, dan mitosis. Meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, contohnya, aktivasi EGFR pada fase sintesis dapat mempengaruhi pemisahan kromosom. Sedangkan pada fase gap 2, sinyal GF dapat menunda atau mempercepat transisi ke mitosis tergantung pada konteks seluler. Pada fase mitosis, aktivasi EGFR terhambat, tetapi masih dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sel. EGFR itu adalah glikoprotein transmembran rantai polipeptida tunggal. Jadi jika rantai terhambat pada fase mitosis, tetapi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup sel. Adapun kesimpulan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu GF dan RTK memainkan peran sentral dalam mengatur perkembangan siklus sel melalui aktivasi jalur persinyalan seperti RAS, ERK, dan PI3K atau AKT terutama pada fase gap 1. Lalu, 2 gelombang sinyal GF pada fase gap 1 diperlukan untuk memastikan transisi yang tepat dari fase gap 0 ke gap 1 dan dari fase gap 1 ke fase sintesis. Lalu, interaksi antara jalur persinyalan RAS, ERK
Dan P13K atau AKT menunjukkan kompleksitas regulasi siklus sel yang melibatkan banyak protein dan mekanisme umpan balik. Baiklah, berikut ini adalah daftar pustaka atau jurnal yang kami gunakan dalam materi kali ini, yaitu mereview jurnal tentang pembelahan sel. Telah selesai presentasi singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.